Pertanyaannya, jadi kalau sudah ada sporadik, apakah kita tidak perlu ngurus sertifikat? Kan gitu. Kan sama-sama bukti kepemilikan tanah tuh. Sertifikat adalah bukti kepemilikan tanah seseorang. Ada 5 stakeholder tadi. Yang satu pemohon, yang kedua saksi RT RW setempat, yang ketiga perangkat desa, ya, karena ini produknya desa. Yang keempat sempadan, ya, perbatasan tetangganya siapa. Yang kelima tim pengukuran. Nah, ini yang ketinggalan tadi. Jadi di tim pengukuran ini ada sebagian desa mereka punya tim pengukuran sendiri, ya. Ya mungkin ada yang punya alat, ada yang masih pakai model tradisional tarik tali. Tapi ada juga perangkat desa yang sudah menggandeng pihak tim pertanahan untuk ikut andil dalam pengukuran ini. Mengingat sporer ini juga nantinya akan diterbitkan sertifikat yang merupakan produknya kantor petani setempat, gitu, ya. Sama satu lagi, ada beberapa kabupaten kota itu sporadiknya itu bukan hanya 5 stakeholder ini atau 5 pihak. Ada satu pihak lagi, yaitu pihak camat. Jadi ada beberapa kabupaten kota itu sporadik itu wajib diketahui ataupun dinomorin atau diregister di kantor camat setempat. Nah, ada beberapa kabupaten kota itu diatur peraturan bupati, ada juga yang atur di peraturannya wali kota atau di Perda, ya. Jadi setiap daerah punya mungkin cara main yang berbeda, ya. Tapi intinya produknya masih sama, yaitu sporadik, ya. Selanjutnya kita bahas nih terkait juga yang tadi Mbak Rizda nanya itu, lagi marak nih mangrove kok ada sporadiknya, atau mungkin mangrove diperjualbelikan, dibabat gitu, ya. Seperti video yang pertama itu, ya, kita sudah menyinggung bahwa untuk menerbitkan sebuah sporadik kan tidak mudah, ya. Harus dari beberapa pihak dulu nih yang ikut tanda tangan, ya. RT, RW, dan sebagainya. Jadi kalau semisal sampai ada terjadi sebuah atau sebidang mangrove, ya, apa gimana, terus memiliki status hak tanahnya adalah sporadik, nah ini saya yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres. Karena aturannya mangrove itu tidak boleh diperjualbelikan milik negara, kan gitu. Jadi artinya semestinya itu tidak mungkin terjadi. Contoh, saya sebagai kepala desa, habis itu Mira sebagai RT RW misalnya lah, Harisda mohon nih sama kita nih, dia menyampaikan, Pak Kades Hermin, Bu RT RW, Bu Amira, dengan ini saya ingin memohon tolong terbitkan sporadik terhadap sebidang tanah milik saya, mangrove, ya kan? Emang RT RW juga tahu tuh, ya kan, pasti ini mangrove gila Rizda, ya kan gitu. Terus saya sebagai kades, sebagai pemerintah setempat, masa iya saya berani dan saya tahu betul kalau itu mangrove, ya kan, bakau di situ, terus saya terbitkan. Artinya kalau sampai itu bisa terjadi, saya yakini pasti di antara 5 sampai 6 pihak yang kita pernah singgung di video sebelumnya, ada pemohon, saksi RT RW, sempadannya, perangkat desanya, tim pengukurnya, camatnya, pasti udah nggak beres itu. Kalau dalam hal ini yang dimohonkan adalah sebuah tanah daratan, terus ada kemungkinan nih salah ngukur lah, dia nunjuk terus
ketimpa dikit misalnya, oke, that's it, tidak masalah, ya kan? Tapi kalau sampai ketika dia minta saya terbitkan mangrove tadi, saya udah tahu itu, saya masih terbitkan, berarti kan menjadi tanda tanya besar. Kita sudah tahu itu adalah objek yang seharusnya tidak boleh transaksi, sesuatu yang nggak boleh diperdagangkan, kita dagangkan, problem. Jadi sekali lagi dari intisarinya, kalau sampai itu terjadi, saya pastikan ada yang nggak beres dari keenam stakeholder ini. Kita tidak bisa dikatakan perangkat desanya salah, kita tidak bisa pengukurannya salah, kita tidak bisa bilang pemohonnya salah juga. Sebelum ada pembuktian yang lebih kuat, kan gitu. Tapi intinya itu tidak bisa diterbitkan sporadiknya, gitu. Apalagi diterbitkan untuk diperjualbelikan, kan gitu. Ya, saya menarik untuk membahas juga terkait dalam segi aspek seorang notaris. Ketika seorang notaris mendapatkan pekerjaan nih, memperjualbeli tanah yang masih sporadik nih, misalnya, ya kan? Mungkin apa aja sih atau tips yang harus kita perhatikan sebagai seorang notaris ya? Yang pertama, kita sebagai seorang notaris atau praktisi hukum, ya, sebaiknya memperhatikan dulu tanggal diterbitkannya sporadik ini. Penting. Dikombin lagi dengan tanggal si pemohon menguasai tanah ini. Ketemu nggak? Wah, jangan-jangan sporadiknya terbit, tahu-tahu pemohonnya belum lahir lagi. Misalnya begitu. Kan gitu. Misalnya sporadiknya tahun 2025. Yang punya umurnya mungkin 24. Kira-kira gitu loh. Yang gini-gini kita sebagai ini yang mau buat jual beli atau pengalihan, itu mungkin salah satu yang menjadi kritis ya yang kita harus perhatikan. 2, kita perlu memastikan juga setiap tanda tangan pada sporadik itu kecocokannya sama apa enggak. Misalnya, ini tanda tangan RT RW-nya, KTP-nya mana? Ada stempel RT RW enggak pada sporadik tersebut? Cocok nggak dengan KTP-nya? Terus bagian perangkat desa ada nggak stempelnya? Stempel bulat desa tersebut. Terus ada beberapa dokumen atau surat yang umumnya seperti ada surat pernyataan penguasaan fisik tanah. Itu dikasih materai nggak? Apakah materainya sesuai dengan tahun itu nggak? Nah itu penting tuh. Wah ini tahu-taunya 2025 sporadiknya kok masih pakai materai yang 6.000. Misalnya begitu, bukan pakai 10.000 misalnya. Atau harusnya waktu itu, di zaman itu masih materai 3.000. Kok sudah nempel yang 10.000? Nah, ini juga menjadi sensitivitas kita sebelum hendak melakukan sebuah pengalihan sporadik. Mengingat lagi bahwa jual beli yang kita buat ini sebagai dasar juga dokumen untuk disampaikan ke kantor pertanahan untuk menerbitkan sertifikat.